Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Reza, Ahmad Reji, Sri Mulyani, Sofa, Lani, dan Rizka. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. B. Pentingnya belajar ragam bahasa. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri, yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa ditetapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu fungsi bahasa. Ada beberapa fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, alat untuk komunikasi. Yang ketiga, alat untuk adaptasi sosial. Yang keempat, alat untuk komunikasi dengan sesama manusia. Yang kelima, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Yang keenam, alat untuk mengidentifikasi diri. Yang ketujuh, alat untuk kontrol sosial dan integrasi penyatuan. Dan yang terakhir, alat untuk berpikir. Macam-macam bahasa. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. A. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. B. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. 2. Ragam bahasa berdasarkan penutur. A. Ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa di Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. B. Ragam bahasa berdasarkan pendidik penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. C. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembawa. Jika dituliskan, sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. 3. Ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Jadi, dari beberapa bahasan sebelumnya dapat kita simpulkan, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan.
Pada ragam bahasa tulisan, diharapkan para penulis menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan pada ragam bahasa lisan, diharapkan para warga Indonesia mampu menggunakan dan memakai bahasa yang baik dan bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.